ingin tahu tentang perbankan syariah, pengen coba kerja di perbankan syariah gitu ya. Oh, niatnya bagus nih gitu ya. Tapi ada juga saya niat saya masuk dulu lah di perbankan ribawi gitu ya. Kemudian niatnya ingin tahu saja. Berarti masih ada lah, boleh. Tapi kemudian ketika di dalamnya, wah enak juga nih, gajinya gede nih. Wah, ini sudah bahaya ini gitu ya. Bahaya dalam artian itu sudah tahu perbankan ribawi, perbankan syariah gitu ya, beda gitu ya. Nah, itu masih dilakukan, jadi tergantung kepada niatnya. Oke, kemudian yang kedua ini masih pengantar lagi juga, al yaqinu la yuzalu bisyak ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan ya. Ini juga cukup jelas sekali. Nah, kemudian turunannya. Jadi tadi kan kita bicara tentang kaidah yang usul, ini turunannya yaitu turunan dari kaidah al yaqinu la yuzal bisyak ya. Ini ada turunan al yaqinu la yuzalu biyakin bil yakini misli. Jadi apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Jadi ketika ada dua keyakinan gitu ya, ini yakin misalnya ini kayaknya ragu-ragu deh gitu, tapi saya lebih yakin yang ini, maka lebih diutamakan yang yakin, yang lebih yakin gitu ya. Nah, kemudian juga anna masa bata yakin la yurtafa'u illa biyakin ya. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Ya, jadi kalau kan yakin tapi agak ragu nih, tapi lebih yakin ini, ambil yang paling yakin gitu ya. Misalnya dalam asuransi konvensional ada yang mengatakan boleh nih gitu ya, jadi yakin juga nih, atau mungkin tapi saya lebih yakin lagi yang ini deh, misalnya gini yang simpel aja, bunga bank misalnya gitu ya. Mungkin ada kemarin saya sempat diskusi juga dengan seseorang gitu ya, seorang rektor gitu ya. Dia bilang Ustadz ini mengatakan boleh kok bunga bank gitu kan ya, yang penting kita nabung aja gitu. Nah, oke, itu berarti yakin gitu ya. Tapi ada yang lebih yakin lagi. Apa itu yang lebih yakin? Yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Kenapa? Karena satu orang ya tadi tokoh, ustadz lah gitu ya, ulama, dibandingkan dengan tokoh-tokoh ya, asatizah, para ustadz yang ada di Majelis Ulama Indonesia, tentu saja itu akan lebih kuat. Nah, jadi keyakinannya itu lebih daripada tadi perkataan dari hanya satu orang saja. Nah, itu juga cukup jelas juga ya. Kemudian al-aslu bara'atu zimmah ya, bahwa hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Ini nanti turunan dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Ini juga lanjutannya nanti boleh WA ke saya, nanti saya akan kirimkan saya kirimkan ini untuk slide-nya gitu ya. Kemudian praktek dalam ekonomi syariah, ini misalnya tadi al-yakin ya, misalnya terjadi perselisihan penjual dan pembeli ya. Pembeli ya, yang beli itu ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut harganya 15.000 ya. Sedangkan penjual mengatakan harganya 20.000 ya kan ya. Jadi yang satu bilang, yang beli itu ini kan saya beli 15.000 gitu ya. Kemudian yang jualnya 20.000. Yang bilang 20.000, yang bener yang mana? Yang jual gitu. Kenapa? Karena yang jual itu tidak ada unsur istilahnya itu ingin mencari keuntungan, sementara yang beli itu bisa jadi ada unsur untuk menurunkan harganya. Nah, seperti itu ya. Sama juga misalnya ada orang yang utang. Saya punya utang misalnya, jangan saya. Ada orang lain lah, Ahmad lah ya. Ahmad punya utang ke saya misalnya 1 juta gitu ya. Nah, saya inget tuh 1 juta gitu. Lalu kemudian dia bilang, enggak, saya kemarin utangnya, Pak Ahmad itu bilang, saya utangnya itu 800 katanya gitu. Nih yang yakin yang mana nih? Mestinya yakin itu harusnya, makanya nanti idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh, maka harus tulis sebenarnya tuh ketika akad utang piutang gitu. Kalau tidak ditulis berarti ya yang paling dekat keyakinannya itu adalah ya yang punya piutang ya, yang punya uang gitu, karena dia punya uang, dia tidak mungkin menambahkan. Kalau menambahkan itu jadinya riba juga gitu ya. Oke, al-masyaqqah tajlibut taisir ya, ini juga dasarnya tadi Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini penting nih ya, di Al-Hajj ayat 78 ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ya. Jadi teman-teman semuanya,
bahwa agama Islam ini mudah, ad-dinun yusrun, ya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu juga mudah gitu ya. Jadi tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menyulitkan gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa berat dengan dengan syariah, berat dengan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, itu sebenarnya dia sebenarnya indikasinya itu adalah karena ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan ya keadilan dengan orang lain, tanpa memperhatikan ya istilahnya itu kemaslahatan dan juga kebaikan orang lain. Misalnya kemarin ada salah satu contoh ya, di satu lembaga dia pada lembaga ini ya, lembaga kampus Islam gitu ya. Kemudian ada salah satu ya pejabatnya gitu ya, dia memilih satu bank ribawi, bank konvensional ya, karena payrollnya untuk sistem penggajiannya gitu kan. Nah kemudian pas saya selidiki ternyata gitu ya, karena dia itu hanya ingin mendapatkan pinjaman ya, utang dari bank konvensional tersebut, sehingga kemudian dia mengorbankan mau buka dan mengambil jasa payroll dari bank konvensional tersebut ya. Jadi saya pikir banyak seperti itu gitu ya. Jadi orang memang karena kebutuhan aja sih, karena duniawi, karena memang istilahnya itu kebutuhan hidupnya, ekonomi lah gitu, akhirnya kemudian malah tidak berpaling atau tidak melihat ekonomi syariah. Nah ini biasanya dari sisi kejahilan, karena memang ya banyak gitu ya, banyak seolah-olah itu misalnya dari sisi pembiayaan misalnya gitu, kok ekonomi syariah, perbankan syariah lebih mahal sih gitu ya. Nah ini juga menjadi satu subhat di masyarakat gitu ya. Nah jadi sekali lagi bahwa agama Islam, kemudian juga ekonomi syariah, bisnis syariah, keuangan syariah itu tidak pernah memberatkan ya. Kalau yang ada yang merasa memberatkan itu sebenarnya karena ada kepentingan duniawi saja. Oke. Nah, kemudian ini kaidah turunannya idza dhaqal amru ittasa'a. Ini kan kaidahnya itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kesempitan, kesukaran, kesulitan ya, itu akan mendatangkan, menarik kemudahan. Maksudnya kalau seseorang itu dalam keadaan sempit, susah, repot gitu ya, maka boleh ya untuk dimudahkan. Ya, misalnya sholat nih, lagi dalam perjalanan nih sholat gitu ya, maka boleh dijamak. Tadi yang saum puasa juga ketika Ramadan ya, kemudian ternyata dia sakit, ya nggak perlu puasa, nggak berat, syariat itu tidak berat. Kemudian dalam perjalanan, ketika perjalanan itu memang menyulitkan gitu ya, ya sudah buka saja ya. Atau ibu-ibu tadi yang sedang menyusui, atau mungkin juga orang yang sakit keras gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Sholat juga sama, puasa juga sama ya. Tadi dalam keadaan tertentu misalnya dia ada yang jalan-jalan ke mana nih, ke ujung dunia ya. Ujung dunia di mana tuh ya, di Greenland misalnya gitu. Di sana nggak ada bank syariah gitu ya. Ya udah boleh pakai bank konvensional gitu ya. Asuransi juga misal nggak ada yang mengcover ini, ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Itu dalam keadaan darurat, dan kita harus berusaha untuk bagaimana kita mengadakan dari layanan syariah tersebut ya. Nah seperti itu ya. Ini masyaqqah tajlibut taisir. Turunannya tadi ya, apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya meluas ya. Ini lebih detail lagi, idza dhaqal amru ittasa'a. Jadi kalau ada masalah itu memang istilahnya itu menyusahkan, maka hukumnya itu boleh diringankan ya. Jadi ada keringanan di situ ya. Misalnya misalnya ini ya, kalau yang jelas di Indonesia sekarang ini ya, yaitu operator operator handphone ya, operator jaringan internet, kemudian juga layanan handphone gitu kan. Dulu sempat ada yang sistemnya syariah gitu ya, termasuk juga mungkin listrik juga gitu ya, kemudian juga BBM gitu ya. Itu juga kalau yang tadi operasional, tadi kalau BBM kan walaupun ada pasti pas, tapi ternyata jadi ada masalah juga gitu ya. Jadi ini jadi pasti pas, tapi jadinya malah oplosan gitu ya. Wallahu a'lam, nanti perlu di riset lagi gitu ya. Kemudian
listrik juga gitu ya. Listrik ini saya nggak tahu ini ya. Kemarin kan kita alhamdulillah Indonesia itu dapat, mungkin ibu bapaknya ini ya, teman-teman semuanya nih, kita 2 bulan itu dapat diskon 50% gitu ya, alhamdulillah ya. Nah setelah Maret ini gimana nih? Apakah itu permainan bakar uang dalam artian seperti di startup lain gitu ya? Atau mungkin seperti apa? Itu juga sebenarnya perlu diriset itu sebenarnya. Tapi mungkin nggak sekarang, nanti kali ya. Jadi baru akan ketahuannya. Nah sama juga misalnya kita sebut saja nggak apa-apa ya, Grab misalnya, Gojek tadi, itu kan layanan yang syariah itu kayak gimana ya? Oh, ada si Jack gitu nggak salah itu ya, ada ojek khusus akhwat perempuan, ada juga tuh sempat itu dulu itu ya. Nah ke operator ini yang karena teman-teman semuanya pakai pulsa, pakai data, ini syariah nggak sih ya gitu ya. Saya sering banget gitu ya ketika telepon pakai paket gratisan gitu ya, nggak tahu kenapa gitu itu dipersulit gitu ya. Kemudian juga kalau mamanya pulsanya sedikit, kadang suka kayaknya nih agak nggak lancar gitu ya. Giliran kita belinya banyak, lancar gitu ya. Kemudian juga mungkin ada merek-merek lain untuk yang layanan internet juga, giliran yang gratisan lambat, lola gitu ya. Ada gratisan malah paket malam, sahur gitu ya. Nah ini juga perlu ya, perlu. Dulu sempat ada layanan operator seluler ya, yang syariah ya, tapi kemudian kayaknya nggak kelihatan lagi ya. Gojek, tadi ada ojek transportasi online juga, itu sangat perlu sekali ya. Kenapa? Karena hanya dengan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, mestinya kemaslahatan itu akan terwujud ya. Oke, ini tadi masalah itu ya, tadi sekarang itu misalnya operator seluler nggak ada yang harus syariah nggak sih Pak? Ya misalnya saya sebut sahamnya Telkomsel itu masuk ke saham syariah itu ya, saya sempat beli juga ya. Ya kita lihat lah, kita perlu ada penelitian. Ini pentingnya mahasiswa gitu ya, pentingnya mahasiswa untuk melakukan penelitian ya. Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir ya, ini juga sama kaidah-kaidahnya. Misalnya ma la yumkinu tahruzu minhu ma'fu anhu ya, apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan ya. Kalau dalam sehari-hari kan kadang kita nih yang mungkin ini masih ada suka naik kereta gitu ya. Saya kalau naik kereta itu pagi ke Jakarta gitu ya, pulang maghrib gitu ya, atau habis asar itu kan desek-desekan tuh, aduh, mau laki-laki mau perempuan gitu kan ya, itu ya ya darurat lah ya gitu. Kecuali pakai mobil sendiri gitu ya, pakai motor itu mungkin lebih terbebas ya. Kalau bisa menghindari ya silakan. Nah sama juga kalau di akhir zaman itu kan kita itu akan terkena debu-debu riba gitu ya. Ya memang cukup berat, tapi kan kita harus usaha semaksimal mungkin gitu ya. Misalnya tadi ada, misalnya nanti teman-teman semuanya nih, kalau ada yang bekerja kemudian ternyata ketika di tempat kerja itu mewajibkan ya untuk payrollnya itu dari bank konvensional gitu ya. Ya pertama kita usaha dulu gitu ya. Usahanya apa ya? Ya Pak, saya ini aja lah, perbankan bank syariah aja bisa nggak gitu. Alhamdulillah sekarang di ASN itu sudah bisa tuh payroll dari bank syariah gitu. Tapi kalau memang nggak bisa banget ya sudah sini aja, ya sudahlah. Ini kan yang penting kita tidak menyimpan di situ banyak gitu. Yang penting hidup saja, ketika gajian ya diambil gitu ya, dan sebagainya. Jadi diusahakan. Sama juga teman-teman misalnya yang di Singapura itu, ketika mereka utang ke bank atau mungkin pembiayaan gitu ya, mereka ada aturan kalau di sebelum tanggal 25 itu tidak ada riba, tidak ada tambahan. Maka ya mereka usahakan semaksimal mungkin sebelum tanggal 25. Mungkin kayak mirip Shopee Pay Later gitu kali ya. Walaupun itu ada penjelasan hukum lagi harusnya itu. Jadi jangan sampai ada tambahan ribanya lah gitu ya. Nah, ini juga sama, ini turunan dari kaidah dalam Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir. Prakteknya nih, misalnya seseorang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan ke pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran gitu kan ya. Jadi kita mungkin nggak sengaja gitu ya ganti dengan dengan yang sama. Kemudian ad-dororu yuzal ya, la dororo wala diror, ini riwayat Ahmad. Jadi ini juga saya pikir ini kayaknya mungkin belum ya sebagiannya ya. Ini cukup panjang ya. Ini kaidah turunannya, ad-dororu yuzal, dari kemudaratan harus dihilangkan. Jadi semua yang memudaratkan. Nah kita bisa luaskan, kalau para ulama dulu itu bicara tentang kemudaratan itu ya sifatnya itu yang merusak akal, merusak
jiwa, merusak nyawa, merusak jasad gitu ya. Kita bisa luaskan ini dalam konteks UPN Veteran Jakarta ini, kemudaratan harus dihilangkan, ad-dararu yuzal, ya semua yang memang merusak, karena kita ekonomi ya, yang merusak ekonomi dari negara kesatuan Republik Indonesia ya harus dihilangkan gitu ya. Misalnya apa? Kapitalisme misalnya, kemudian juga privatisasi gitu ya, kemudian juga apa tuh ya, jadi dari sisi misalnya tuh HBH gitu ya, hak pengelolaan hutan misalnya, HPH gitu ya, atau mungkin hak guna usaha misalnya kemarin kayak di pagar laut gitu misalnya gitu, itu kan mudorot buat orang banyak gitu. Itu ya harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan pri keindonesiaan ya, gitu ya. Jadi kemudorotan dia harus dihilangkan. Nah, jadi definisi mudorot ya itu sama dengan, atau maknanya sama dengan definisi maslahat, ruang lingkupnya maksudnya gitu ya. Kemudorotan itu yang memang yang dapat merusak. Yang pertama itu adalah memudorotkan, merusak masyarakat, tatanan masyarakat, ekonominya, kemudian budayanya, kemudian juga keamanannya, ya baru nanti ke komunitas, baru nanti ke personal. Jadi ada tahapannya kemudorotan itu. Kemudorotan yang besar tentu saja adalah kemudorotan, ya mungkin disebutnya dengan apa, ad-dararu al-am gitu ya. Kemudorotan yang sifatnya itu umum. Misalnya apa nih, ini kebijakan yang agak sedikit ini ya, misalnya PHK misalnya gitu ya. PHK kan kemarin cukup banyak tuh ya. Nah, PHK itu ternyata kalau kita memecat orang gitu, ternyata bukan hanya yang dipecat itu bukan hanya dia gitu ya, bukan hanya pekerja itu, tetapi ada orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, mungkin ada istrinya, ada anaknya yang ikut merasakan dari PHK itu, gitu ya. Nah, ini penting juga tuh. Jadi pokoknya semua hal yang memudorotkan NKRI dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan, yaitu mestinya harus dihilangkan, tenggelamkan gitu ya. Kalau bahasanya Bu Susi itu ya, tenggelamkan gitu ya. Ya banyaklah, mulai dari laut, kemudian hutan, kemudian juga udara gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau saya pikir ke depan ya teman-teman semuanya, ke depan itu ekonomi syariah itu harus terus mengembangkan dalam berbagai aspeknya. Jadi bukan hanya bicara tentang perbankan. So we understand, we know that today if we talk about the Islamic economy, not only we discuss about the banking, insurance, stock bukan hanya itu, tapi kita lebih luas lagi cakupan dari ekonomi syariah. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi syariah ini adalah ilmu ekonomi yang nanti yang belum banyak menyentuhnya itu adalah ekonomi negara gitu ya, ekonomi negara. Saya rasa ini penting apalagi dalam konteks UPN Veteran Jakarta nih gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan bela negara sebagai mahasiswa di prodi ekonomi syariah, maka membela negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan mengarahkan, membawa ekonomi Indonesia ini kepada ekonomi syariah dengan kajian-kajian yang mendalam, komprehensif, dan tentu saja rahmatan lil alamin ya. Oke, kemudian ini kaidah turunannya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kemudorotan itu membolehkan hal-hal yang dilarang gitu ya. Ini ad-dararu tubihul mahdurat. Jadi ya memang ketika terancam gitu ya, ya boleh gitu ya, boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Ini sama juga. Kemudian prakteknya misalnya nih, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat ya. Nah, menimbun tuh ya, menimbun tuh berarti ya apa, dikatakan di hadis itu apa, bahwasanya la yahtakiru illa khatiun ya. Tidaklah orang yang melakukan ikhtikar penimbunan kecuali dia berdosa ya. Kemudian juga contoh lainnya boleh melarang tindakan hukum seseorang yang membahayakan kepentingan umum. Ya misalnya mempilotkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah. Wah, kemarin gimana nih kalau yang Sritek itu ya, kira-kira jadi pilot, kemudian ada beberapa tuh dipilotkan, gimana, boleh nggak nih ini aja ya? Nanti kita lihat lah ya, itu di kajian-kajian berikutnya.
Kemudian juga apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, Al-Quran atau hadis, ya maka ya boleh digaji. Zaman sekarang kan orang yang muazin itu digaji, pengurus masjid digaji, ya kemudian juga ada beberapa ustadz gitu ya, khutbah ya khatib itu digaji. Kenapa? Karena nanti kalau mereka juga ada perlu persiapan dan sebagainya, itu hukumnya berarti boleh gitu ya. Oke, waktu kita tinggal sedikit ya. Nanti saya akan kirimkan ini ya. Ini yang terakhir, al-ada muhakkamah ya. Dasarnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang biasa di masyarakat dan dianggap itu baik. Famaro al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa maro'a sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un ya. Jadi apa yang kaum muslim anggap baik, maka di sisi Allah itu baik, dan yang dianggap kaum muslimin itu tidak baik, maka itu di sisi Allah juga tidak baik. Maksudnya di sini adalah kesepakatan umat Islam bahwasanya sebenarnya orang itu udah tahu bahwasanya, saya pernah riset di pedalaman Banten Selatan sana, ya masyarakat tradisional itu memahami bahwasanya ketika meminjamkan uang, mengutangkan uang itu nggak boleh ada tambahan. Itu udah sepakat sebenarnya itu ya. Secara manusiawi pun sebenarnya mereka juga tahu gitu, kalau utang itu yang namanya orang utang itu kan memang butuh uang gitu, sehingga ketika butuh uang kemudian kok ditambahi dengan riba ya, dengan bunga gitu ya, itu kan namanya zolim ya. Kemudian juga jual beli gharar, orang juga udah tahu, penipu-penipu itu udah tahu kalau misalnya mereka menjual online barangnya gitu ya, kemudian ternyata berbeda kualitasnya, nggak sama ya, mereka tahu gitu, cuman karena ya ingin keuntungan banyak dan sebagainya, tapi toh itu juga nggak akan berjalan lama, mereka juga akan rugi sendiri gitu. Ini kaidah turunannya, istiqmalun nasu hujjatun yajibul amalu biha. Jadi apa yang diperbuat orang banyak selama ada argumentasi maka wajib diamalkan. Ya kan, kalau zaman sekarang kita udah tahu nih ya, dengan adanya e-commerce ya, jual beli transaksi online, maka ya tidak perlu lagi pakai saya jual barang ini dengan harga sekian, mobil tuh saya terima dengan harga sekian, tidak perlu ya, kecuali nanti akad nikah gitu ya. Jadi kita tinggal hanya klik, itu sudah menjadi syarat, karena isyarah itu menjadi bagian dari arkan ya, rukun dalam jual beli ya. Ini misalnya nanti dalam kaidah itu tadi al-ada muhakkamah itu adalah sorf ya, foreign exchange ya, jual beli valuta asing atau jual beli kurs mata uang. Ini teman-teman di money changer ini masih agak kesulitan ya. Kenapa? Karena masih akadnya itu menggunakan sorf, jadi jual beli, karena masih berlaku kaidah bahwasanya uang itu adalah alat tukar ya, bukan komoditas. Nah, gimana nih ya, apakah ada istihad baru ya, kita lihat. Oke, itu yang pertama di slide saya. Ini luar biasa sekali, terima kasih, ada 150 mahasiswa ya. Tapi saya akan kenalkan juga sedikit untuk slide saya berikutnya, nanti saya akan sharekan ya, nanti boleh hubungi saya ya, nomornya ada di Kaprodi juga. Ini materi berikutnya sebenarnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini lebih detail lagi, kaidah fikih asasiyah dalam ekonomi syariah ya. Ini cukup panjang, kita akan bahas, mudah-mudahan nanti masih ada satu pertemuan lagi, kita akan detailkan lagi tentang kaidah-kaidah dalam usul fikih dan juga dalam kaidah fikih. Ini detail dari kaidah asasiyahnya ya, satu-satu dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian ini kaidah-kaidah turunannya, nanti silahkan